bin Abdul Wahab rahimahullah untuk mengenal lebih dalam bahaya kesyirikan agar bisa menjauhkan diri dari kesyirikan sebagai dosa terbesar bersama Ustadz Hamdi. Um, Sebelumnya saya ingin menyampaikan himbauan dan tata tertib jamaah. Yang pertama, tentunya mari kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan hanya padanya, dan senantiasa menjaga adab di masjid, yaitu rumah Allah. Yang kedua tentunya adalah menutup aurat. Yang ketiga, mengikat ilmu dengan catatan. Yang keempat, tidak diizinkan bertransaksi jual beli tanpa adanya notis atau izin kepada panitia. Yang kelima, mohon agar mengikuti arahan tempat yang telah disediakan, khususnya mungkin untuk ikhwan sekiranya bisa untuk mengisi saf yang depan. Dan juga akhwat yang membawa anak bisa ditempatkan di area ibu anak yang sudah disediakan. Ada bannernya juga bisa dilihat. Dan yang selanjutnya, jika membawa anak kecil, mohon untuk dijaga agar kajian tetap berlangsung secara kondusif. Lalu yang ketujuh, dilarang merekam jalannya kajian karena untuk live streaming sudah tersedia. Dilarang juga untuk mengambil foto atau video mengarah pada khususnya jamaah wanita. Untuk yang membawa kendaraan, kami himbau untuk mengikuti arahan petugas parkiran saat memarkirkan kendaraan. Lalu dilarang berjualan di lahan parkiran dan jalan akses keluarga masuk kendaraan warga. Yang terakhir adalah, ini yang mungkin yang paling penting, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kertas dan kumpulkan ke panitia maksimum setengah jam sebelum kajian berakhir. Nanti saya dari panitia akan mengumpulkan pertanyaan, silahkan mungkin sudah disiapkan. Untuk jika yang membutuhkan kertas bisa diambil di bagian belakang pintu masuk ya, itu bisa diambil. Lebih lanjut, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita menuju rumah Allah, mendapatkan cahaya dan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dimudahkan juga kita semua untuk mengamalkan ilmu. Sebagai catatan, silahkan juga bagi yang ingin mensupport operasional dakwah Ikhrish, ada di Bank Syariah Indonesia atau BSI, nomor rekening 728-535-1768. Nanti kalau misalnya ada yang mau mengulangi, bisa menyampaikan kepada saya, kode banknya 451. Semoga Allah ganjar amal jariah dalam jalan dakwah kita semua untuk menuntut ilmu. Selamat utobul ilmu. Barakallahu fikum. Ikhrish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, waktu luang, kesehatan, keimanan yang menjadikan kita tergerak mempelajari ilmu agama. Dan ini merupakan salah satu ibadah yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ya setiap muslim dan muslimah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sungguhnya mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Teman-teman sekalian boleh agak maju sedikit ya. Ya. Dan kita sadar ya bahwa mengkhususkan waktu untuk belajar adalah bagian dari ibadah ya, sehingga tidak ada yang sia-sia ya teman-teman sekalian. Ya mungkin sebagian ada yang punya aktivitas tertentu tapi dikosongkan buat datang ke sini untuk belajar, maka yakinlah bahwa pahala besar yang menunggu. Nabi SAW bahkan mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Ya, barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Ya, semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semua dan memberikan ganjaran yang sempurna di sisinya. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, kita telah mempelajari bersama tentang muqaddimah yang disebutkan oleh penulis ya, tentang bahaya kesyirikan. Dan kita sudah sebutkan bahwa ada 7 alasan mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar. Ya, kita sudah mempelajari bersama tentang 7 alasan mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama apa? Karena kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kemudian karena kesyirikan adalah pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga kesyirikan adalah bentuk dari ya penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwa kesyirikan menjadikan ya menghapuskan dosa, kemudian menjadikan kekal di neraka. Ya. Lalu juga bahwa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu apalagi alasannya bisa ya menjadikan kekal di neraka, menghapuskan pahala-pahala ya seorang yang beramal dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga itu adalah beberapa alasan yang sudah kita pelajari tentang mengapa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang kaidah yang pertama ya, yaitu bahwa orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka adalah orang-orang yang percaya tentang ketuhanan Allah secara umum. Ya, sehingga telah kita bahas juga bahwa tauhid itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3.
Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, ternyata orang-orang kafir Quraisy secara umum ya mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Ya, kita katakan secara umum. Ya, karena memang kalau tauhid rububiyahnya benar, seharusnya itu menjadikan mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Akan tapi itu ya yang merupakan kesalahan fatal mereka. Mereka yakin bahwa Allah yang memberikan rizki, mereka yakin bahwa Allah yang menolong mereka dalam kesulitan, mereka yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, ya. Akan tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah, ya, sehingga seorang pada saat dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dia harus mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat. Kemudian juga kita telah membahas bersama tentang kaidah yang kedua, ya, yaitu bahwa alasan orang-orang musyrikin berbuat kesyirikan ternyata adalah karena mereka mau mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan juga agar mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mereka sembah. Ya, jadi orang-orang musyrikin ternyata alasan mereka untuk berbuat syirik, ya, itu alasan yang baik atau yang buruk? Alasan yang baik, ya, mau dekat sama Allah. Mereka mau dekat sama Allah, tapi caranya salah. Caranya gimana? Menyembah orang yang sudah wafat. Ya, minta kepada orang soleh, minta kepada patung-patung dan berhala. Alasannya karena mereka mau mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah mengatakan, mereka berkata, sesungguhnya kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar kami dekat dengan Allah. Ya, sehingga hakikat kesyirikan, ya, tetaplah kesyirikan walaupun tujuannya itu baik, ya. Dan itu sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian selain mereka mau dekat sama Allah, mereka juga ingin mendapatkan syafaat, ya. Dan ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, bahwa syafaat itu tidak sembarangan bisa didapatkan oleh seseorang. Ya, syafaat adalah, ya, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak mungkin bisa mendapatkan syafaat kecuali dalam kondisi orang tersebut, ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga itu adalah kaidah yang kedua. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk ke kaidah yang ketiga. Ya, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini, ya, judulnya adalah bahwa kesyirikan adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam peribadatan siapapun makhluk tersebut. Kesyirikan adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam peribadatan siapapun makhluk tersebut. Ya, sehingga siapapun orang yang disembah, jika dia adalah makhluk, ya, maka itu tidak dibenarkan dan itu bagian dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini yang dijelaskan dalam kaidah yang ketiga. Kaidah ini sangat penting untuk difahami. Kenapa demikian? Karena sebagian orang, ya, terjerumus dalam satu penyakit akut, ya, yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, dan penyakit ini disebut dengan al-ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu adalah berlebih-lebihan kepada seseorang, orang yang soleh, orang yang rajin beribadah, seorang ustadz, seorang kiai, bahkan nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sikap berlebih-lebihan kepada mereka itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada alasan yang membenarkan seseorang beribadah kepada selain Allah, siapapun orangnya, baik dia nabi, rasul, malaikat, ya, maka siapapun yang disembah, jika itu adalah selain Allah, maka dia masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, kita akan baca kaidah yang ketiga ini, ya, kemudian saya akan jelaskan, ya, dalil-dalil dan juga maksud dan tujuan penulis dari kaidah yang ketiga ini.
Beliau mengatakan, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar wa minhum man ya'budush syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, ada yang menyembah pohon dan batu, ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Nabi memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Lihat, Nabi tidak membedakan antara orang yang berbuat syirik kepada berhala dengan orang yang berbuat syirik kepada orang yang soleh. Ya, semuanya adalah kesyirikan, semuanya diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Ya, sehingga ini adalah dalil yang sangat kuat ya, yang menjelaskan bahwa kesyirikan tetaplah kesyirikan walaupun yang disembah adalah orang soleh, walaupun yang disembah adalah seorang nabi, seorang rasul, kesyirikan tetaplah kesyirikan. Ya, kemudian di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan satu persatu dalil ya yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, coba diperhatikan. Kata beliau, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil tentang matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, makhluk Allah yang diciptakan, yang menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan matahari dan bulan. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan juga sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kalian hanya menyembah kepadanya. Apakah ada yang sujud kepada matahari? Ada. Itu orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi mereka menyembah matahari. Ya, sehingga mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ya, yang menciptakan kebaikan-kebaikan adalah Tuhan cahaya. Yang menciptakan keburukan-keburukan adalah Tuhan kegelapan. Ini kata mereka. Ya, sehingga itu ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang menyembah matahari. Di antara orang-orang Majusi yang tinggal di Persia. Ya, jadi di Persia adalah masyarakat yang menyembah matahari. Ya, oleh karena itu kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat ya ketika matahari itu terbenam. Ya, jadi kalau matahari itu persis dia sedang terbenam, ya kalau kita di pantai misalnya ya, kita ngelihat sunset, nanti matahari itu kayak masuk ke laut gitu ya. Nah, pada saat matahari itu masuk ke laut ya, pemandangannya seperti itu, maka kita nggak boleh sholat sampai matahari betul-betul terbenam. Ya, oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk sholat di waktu tersebut. Ya, kemudian juga pada saat matahari itu terbit sampai dia naik setinggi tombak, baru kita boleh sholat. Ya, kenapa? Karena disitulah kata Nabi SAW, hinaha yasjudul kuffar lisyams. Karena pada waktu itulah orang-orang kafir Majusi mereka sujud kepada matahari. Ya, jadi kita nggak boleh sholat. Dan ini salah satu bentuk dari penyelisihan kita terhadap ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, sehingga di sini ya penulis menyebutkan dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrikin yang menyembah matahari dan bulan agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dalil tentang malaikat adalah firman Allah,
Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidak mungkin ia menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Apakah patut ya ia menyuruh kalian dengan kekufuran setelah kalian menjadi muslim? Yaitu konteks Arabnya tidak tertulis ya. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang bahwa malaikat itu bukan Tuhan yang disembah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk menyembah para malaikat. Ya, padahal kita tahu ya, malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang sangat dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi itu tidak menjadikan mereka boleh untuk disembah. Ya, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Kata Allah, sesungguhnya para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah, dan mereka tidak pernah merasa bosan. Ya, akan tapi itu tidak menjadikan mereka boleh untuk disembah. Kemudian juga penulis mengatakan wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dalil tentang nabi adalah firman Allah. Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalil tentang nabi adalah firman Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ya, Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang memerintahkan manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau subhanak. Ya, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku telah mengatakannya, tentu engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Subhanallah, lihat. Jadi Al-Quran itu membantah orang-orang Nasrani dengan ayat ini, bahwa ternyata Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memerintahkan orang-orang untuk menyembahmu? Nabi Isa di sini menjawab, tidak. Engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku ya Allah. Ya, sehingga Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani, dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa ini adalah bagian dari berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya, sehingga berlebih-lebihan atau yang disebut dengan ghulu adalah perkara yang sangat tercela di dalam agama kita. Kita wajib untuk cinta kepada orang-orang soleh. Kita wajib untuk menghormati orang-orang soleh. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Sesungguhnya bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya, yang tidak menyayangi yang lebih muda darinya, dan yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu yang ada di hadapannya. Lihat, ini adalah ancaman dari Nabi, bahwa Nabi SAW menyatakan tentang orang-orang yang tidak menghormati orang yang berilmu. Apa kata Nabi? Bukan bagian dari kami. Ya, makanya akhlak terhadap seorang guru, seorang ustadz, seorang yang berilmu, ini adalah bagian dari agama Islam. Ya, seseorang berharap pahala pada saat dia menghormati orang yang soleh. Dia berharap pahala, berharap surga pada saat dia menghormati orang yang berilmu. Ini bukan cuma sekedar adat istiadat, ada orang yang berilmu kemudian dihormati, tidak. Ini bagian dari agama Islam. Ya, sehingga ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menghormati orang yang soleh, menghormati orang yang ya berilmu. Bahkan ancamannya sangat berat. Pada saat ada seseorang yang memusuhi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh, ancamannya sangat-sangat berat. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan perangi orang tersebut. Na'udzubillah. Lihat,
orang yang memusuhi wali Allah, orang yang memusuhi orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, maka balasannya adalah Allah akan memerangi mereka. Dan jika kita dapatkan dalil dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berisi tentang peperangan yang disebutkan oleh Allah kepada orang yang melakukan dosa tersebut, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa yang besar. Ya. Apalagi dosa yang diperangi oleh Allah yang lainnya. Di antara dosa riba. Ya, Allah mengatakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Barang siapa yang tidak mau berhenti dari makan harta riba, kata Allah, maka umumkan peperangan dari Allah dan dari Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat besar. Ya, ternyata bukan cuma dosa riba nih yang diperangi sama Allah. Orang-orang yang memusuhi orang soleh, yang memusuhi para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah, ya, orang-orang yang berilmu, mereka juga diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini satu konteks yang penting untuk kita fahami bersama, bahwa kita wajib mencintai, wajib menghormati, ya, wajib memperhatikan hak orang yang berilmu, orang yang soleh. Ya, nggak boleh kita abaikan sama sekali, apalagi sampai kita memusuhi mereka. Tapi di satu sisi kita juga harus sadar bahwa kita nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, nggak boleh berlebih-lebihan. Karena subhanallah, ya, sebagian orang, ya, nggak punya rasa hormat sama gurunya, sama orang yang soleh. Tayyib, sebagian lagi menghormati sampai kemudian melampaui batas. Ya, maka kita, ya, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita perlu punya sikap pertengahan, bahwa kita menghormati, kita memuliakan, kita mencintai, tapi kita tidak berlebih-lebihan. Ya, sehingga ghulu atau berlebih-lebihan ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Bahkan ini juga yang bisa menghancurkan umat ini. Rasulullah SAW pada saat beliau, ya, di Mina, ya, untuk melempar jumrah, Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambilkan batu, ya, untuk lempar jumrah. Maka diambilkan oleh sebagian sahabat. Kemudian sama Nabi SAW diambil batu tersebut, kemudian diangkat di hadapan sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan besaran batu yang digunakan untuk lempar jumrah. Ya, kata para ulama, batunya nggak boleh terlalu besar, nggak boleh juga terlalu kecil. Ya, tapi batu kerikil yang sedang saja, ya, seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengambil batu tersebut dan mengangkat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, ala mithli hadza farmu, lemparlah jumrah dengan batu seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan, iyyakum wal ghuluw fid din, hati-hatilah kalian dari sikap ghulu dalam beragama. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din, sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian dalam beribadah adalah karena mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Subhanallah, lihat, ternyata nggak baik seseorang itu berlebih-lebihan walaupun dalam urusan beragama. Ya, maka ini adalah pelajaran besar yang penting sekali untuk kita pahami bersama, bahwa hati-hati. Ya, kita beragama sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Tidak melampaui batasan dalil. Ini maksud dari tidak berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan adalah tidak sesuai dalil, tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai As-Sunnah. Sebagaimana yang terjadi oleh sebagian orang di zaman Nabi SAW. Mereka datang. Jadi ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Subhanallah, 3 orang ini, ya, datang ke rumah Nabi. Ternyata Nabi SAW sedang tidak di rumah. Mereka pun akhirnya bertemu dengan istri Nabi SAW. Ya, mereka bertiga bertanya kepada istri Nabi, ya, seperti apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumahnya? Seperti apa ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumahnya? Dia penasaran, ya, pengen tahu Nabi ini kalau di rumah seperti apa. Maka istrinya Nabi bercerita, Nabi SAW kalau sholat malam seperti ini, kalau berpuasa seperti ini, kalau baca Al-Quran seperti ini. Jelaskan, ya, tentang aktivitas ibadah yang Nabi SAW lakukan pada saat di rumah. Maka mereka pun, ya, kata rawi hadis mengatakan, faka'annahum taqalluha, ya, mereka pun merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan selama ini itu biasa-biasa saja.
jika dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meremehkan ibadah yang selama ini mereka lakukan. Akhirnya mereka termotivasi, semangat ya, mendengar Nabi SAW sangat bersemangat ibadah, mereka pun semangat. Akhirnya orang yang pertama mengatakan, amma ana fasa usalli wala anam. Aku akan sholat setiap malam dan tidak tidur. Ya, aku akan sholat setiap malam, semalam suntuk tanpa tidur. Jadi malamnya mau digunakan untuk sholat. Kemudian yang kedua mengatakan, amma ana fasa asum wala uftir. Adapun aku akan senantiasa berpuasa dan tidak meninggalkan puasa seumur hidupku. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajul nisa. Adapun aku tidak mau menikah seumur hidupku. Subhanallah, lihat. Ini gimana menurut antum? Bagus gak? Bagus ya. Yang pertama mau sholat, yang kedua mau puasa, yang ketiga mau fokus ibadah, ya, sehingga dia gak mau menikah. Ya, tujuannya semuanya bagus. Konteksnya adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini tiga orang bukan lagi mau maksiat, bukan lagi mau berdosa, mereka semua lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya membara, ya, untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya, ya, berselang waktu, Nabi SAW bertemu dengan mereka bertiga. Kemudian Nabi SAW bertanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah benar kalian yang mengatakan ini dan itu? Maksudnya apa yang mereka utarakan tadi. Maka mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Ya, mungkin mereka bertiga senang kali ya. Wah, Nabi dengar nih keinginan dan semangat kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ama wallahi illi la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Walakin li usalli wa anam, akan tapi aku salat dan aku tidur. Wa asubu wa uftir, aku berpuasa dan terkadang aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kesimpulan dari Nabi SAW. Seseorang yang ibadahnya tidak sesuai dengan aturan Nabi SAW, Nabi katakan dia membenci sunnahku, dan orang yang membenci sunnahku berarti bukan bagian dari golonganku. Ya, oleh karena itu para ulama menyimpulkan, berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah, dan yang kedua adalah sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah? Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang kita mengerjakannya sehingga dikatakan bahwa kita mengerjakan sebuah sunnah. Ya, jadi harus mengerjakan sesuatu agar kita dikatakan mengerjakan sunnah. Contohnya seperti mengerjakan sholat malam, ya, sholat sunnah duha misalnya, puasa Senin Kamis. Pada saat kita melaksanakannya berarti kita melaksanakan sunnah atau menjalankan sunnah. Itu adalah sunnah fi'liyah. Dan sunnah tarkiyah adalah menjalankan sunnah dengan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah tarkiyah adalah meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau bahasa mudahnya mungkin kalau sunnah fi'liyah melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Ya, sunnah tarkiyah adalah meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contohnya adalah tiga orang tadi. Ya, sholat semalam suntuk. Ini dilaksanakan oleh Nabi atau ditinggalkan oleh Nabi? Ditinggalkan. Nabi SAW tidak melaksanakan sholat semalam suntuk, tapi Nabi SAW tidur, kemudian Nabi SAW bangun di tengah malam dan melaksanakan sholat. Itu adalah cara Nabi SAW sholat malam. Ya, sehingga pada saat Nabi SAW meninggalkan sholat malam secara menyeluruh, berarti sunnahnya adalah kita, pada saat Nabi meninggalkan itu, berarti sunnahnya adalah kita meninggalkan itu. Paham ya? Kemudian puasa juga sama. Nabi SAW melarang puasa dahar. Ya, puasa dahar adalah berpuasa setiap hari seumur hidup. Ini gak boleh. Ya, sehingga puncak dari puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa Daud. Oleh karena itu sebagian sahabat ya,
pada saat bersemangat untuk puasa, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sanggup untuk puasa dahr, untuk puasa setiap hari. Kata Nabi SAW, jangan lakukan itu. Puasalah Senin dan Kamis. Kata sahabat ini, aku mampu untuk lebih dari itu, wahai Rasulullah. Kata Rasul, jangan lakukan itu. Kalau kamu mampu untuk lebih dari itu, maka puasalah 3 hari setiap bulan. Kemudian sahabat ini mengatakan, aku mampu untuk lebih dari itu, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu puasalah 1 hari, kemudian berbukalah 1 hari. Puasalah 1 hari, berbukalah 1 hari. Puasa apa maksudnya? Puasa Daud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala afdhala min dzalik, dan tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa seperti ini. Sehingga puncak dari puasa sunnah adalah apa? Puasa Daud. Makanya banyak di kalangan para ulama yang mengatakan, kalau kita sudah puasa Daud, maka puasa-puasa sunnah yang lain sudah gak usah dilakukan lagi. Ya, sebagian orang melakukan puasa Daud, kemudian pas gak puasa bertepatan dengan hari Senin. Ya, dia mau juga melakukan puasa Senin atau puasa Kamis, maka kita katakan gak perlu. Karena dia sudah melakukan puncak dari sunnah dalam berpuasa. Atau pada saat ya dia tidak berpuasa bertepatan dengan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa, maka kata para ulama tidak perlu lagi berpuasa. Ya, karena dia sudah mencapai puncak amalan sunnah dalam berpuasa, yaitu puasa Daud berdasarkan hadis Nabi, wala afdhala min dzalik, tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa lihat bagaimana Nabi SAW menegur 3 orang tersebut pada saat mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Ditegur sama Nabi, dikatakan bahwa barang siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dari golonganku. Ya, sekali lagi ya, bukan berarti kita kemudian malas-malasan. Ya, sebagian orang subhanallah kalau nggak boleh berlebih-lebihan berarti harus malas ya. Kalau nggak boleh malas akhirnya berlebih-lebihan. Enggak, sikap kita adalah pertengahan. Sikap kita adalah pertengahan. Kita berjalan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan dalil, apa yang diarahkan oleh Al-Quran, apa yang dituntun oleh As-Sunnah, itu yang kita kerjakan dalam beribadah kepada Allah. Ya, sehingga ghulu ini yang merusak, ya, merusak ibadah, merusak agama seseorang. Ya, dan dalam konteks yang kita sedang pelajari adalah ghulu terhadap manusia, terhadap orang-orang yang soleh, terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka sangat mencintai Nabi, tapi mereka tidak menyembah Nabi. Mereka sangat mencintai Nabi, akan tapi mereka tidak pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi musim kemarau di Madinah. Ya, enggak turun hujan. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya, agar diturunkan hujan. Subhanallah, tangannya belum juga turun, Allah sudah menurunkan hujan. Sehingga hujan tersebut turun atas dasar doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, di zamannya Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah, ya, Madinah terjadi kekeringan lagi, gak hujan, sehingga mereka membutuhkan hujan. Apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah Umar datang ke kuburan Nabi SAW untuk meminta? Jadi waktu Nabi masih hidup, Nabi yang menjadi sebab doa dipanjatkan kepada Allah, kemudian hujan turun. Pada saat Nabi SAW wafat, apa yang dilakukan oleh Umar? Umar datang kepada pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas, kemudian meminta kepadanya untuk mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Umar mengatakan, wahai Abbas, sesungguhnya pada saat Nabi SAW masih hidup, kami datang kepada Nabi yang meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ya, sekarang Nabi SAW sudah wafat, sehingga kami mendatangimu, wahai Abbas, agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Lihat, ini adalah tawassul yang dibolehkan di dalam Islam, yaitu bertawassul dengan doa orang yang soleh. Boleh kita datang ke orang yang soleh minta untuk didoakan, gak masalah. Ya, tapi yang jadi poin di sini adalah bahwa ternyata Nabi SAW tidak, Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi. Betul tidak? Padahal bisa atau tidak Umar datang ke kuburan Nabi? Sangat bisa, mudah. Konteksnya adalah Umar tinggal di Madinah, beliau khalifah, ya, dekat dari
kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata Umar bin Khattab tidak pernah melakukan hal tersebut. Lihat, Umar bin Khattab tahu batasan. Ya, karena meminta kepada Nabi berarti terjerumus ke dalam ghulu, berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Ya, Umar tidak lakukan itu. Bukan berarti Umar tidak menghormati Nabi, bukan berarti Umar tidak mencintai Nabi. Ya, Umar sangat mencintai Nabi. Gak ada orang yang bisa mengklaim bahwa ada orang yang lebih mencintai Nabi daripada Umar bin Khattab. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Umar orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi sekali lagi, Umar tahu batasan. Bagaimana menghormati Nabi, dan seorang tidak boleh terjerumus ke dalam ghulu, berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Ya, bahkan subhanallah kalau kita lihat sejarah, ya, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, ternyata sebabnya adalah karena apa? Karena ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya, sebagaimana disebutkan ya dalam surat Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ya, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka itu menyembah 5 berhala, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah orang-orang soleh yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Namanya aneh ya, tapi ini orang-orang soleh. Thayyib, itu mau kasih nama anak antum pakai nama ini, jangan ya. Ya, karena nama itu selain dia maknanya harus bagus, yang pertama, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Itu adalah pertimbangan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi sebaiknya seorang menamakan anaknya dengan nama yang memiliki makna yang bagus dan juga sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ya, jadi jangan juga ya kasih nama anak yang aneh ya. Tapi subhanallah, orang-orang zaman sekarang justru ya semakin aneh semakin keren ya. Padahal sekali lagi ya, justru yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu yang dianjurkan oleh para ulama. Ya, 5 orang soleh ini adalah orang-orang yang sangat menginspirasi masyarakat pada masanya. Ya, mereka suka melakukan amar ma'ruf, kemudian mereka menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Ya, orang-orang yang dicintai oleh masyarakat luar biasa. Dan gak ada yang salah dari apa yang mereka lakukan. Justru mereka adalah orang-orang yang soleh, sekali lagi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, suka amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sehingga keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul menjadikan masyarakat ya sering ditegur, kemudian diingatkan, ya, sehingga mereka pun pada saat melakukan kesalahan jadi bertaubat ya dengan sebab mereka. Ya, mereka banyak melakukan ketaatan-ketaatan ya karena sebab orang-orang soleh ini. Sehingga 5 orang soleh ini luar biasa. Ya, pengaruh positifnya kepada masyarakat itu sangat baik sekali. Sampai kemudian subhanallah, 5 orang ini wafat. 5 orang ini wafat. Sehingga masyarakat pun berkumpul, kemudian mereka ya berusaha untuk mengabadikan ya memori dengan orang-orang yang soleh ini. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka sepakat untuk membuat monumen, ya, patung yang menggambarkan sosok 5 orang soleh tersebut. Akhirnya dibuatlah patung monumen ya untuk mengenang mereka, dan itu diletakkan di mana? Diletakkan di tengah-tengah perkotaan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Supaya pada saat mereka ya melihat ya sosok orang-orang ini, mereka mengingat jasa-jasa mereka, ya, kebaikan-kebaikan mereka, dan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus, gak ada yang salah. Mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada saat generasi yang membuat patung tersebut wafat seluruhnya, datang generasi yang baru, maka syaitan berbisik kepada generasi yang baru bahwa tidaklah mereka dibuat patung-patung seperti
ini kecuali agar kalian mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara mereka. Berdoalah kepada mereka, sujudlah kepada mereka, mintalah kepada mereka. Maka inilah yang dilakukan oleh generasi yang datang setelah generasi yang pertama. Sehingga patung-patung itu yang tadinya hanya sekedar pengingat saja bagi mereka, sekarang menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bahaya dari ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh. Makanya di dalam Islam gak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa. Haram hukumnya. Gak boleh ada patung untuk makhluk yang bernyawa, baik itu manusia ataupun hewan. Haram hukumnya. Kenapa? Ini sebabnya. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, bayangkan ini kesyirikan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sangat-sangat besar. Ternyata pertama kali terjadi karena patung-patung, gambar-gambar makhluk bernyawa yang dibuat oleh manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat tegas tentang hal ini. Dalam sebuah hadits qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي. Siapa yang berani-berani menciptakan apa yang aku ciptakan. Maksudnya adalah menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa di dunia, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah, dan Allah perintahkan mereka untuk meniupkan ruh kepada karya-karya yang sudah dia gambar. Walaisu binafikh, dan mereka tidak bisa meniupkan ruh. Ya Allah murka luar biasa. Sehingga ini adalah dosa besar, yang seorang harus berhati-hati. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, beliau pernah memerintahkan salah seorang muridnya, yaitu Abul Hayyaj al-Asadi, dengan suatu perintah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'atsuka kama ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi SAW mengutusku dengan sebuah tugas? Maka dia mengatakan mau. Apa yang ditugaskan oleh Nabi kepadamu? Kemudian Ali mengatakan, "Alla tada'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah." Jika engkau melihat ada patung yang berdiri, maka hancurkanlah. Dan jika engkau melihat ada kuburan yang tinggi, maka ratakanlah, kecuali hanya satu jengkal saja. Sehingga ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diperintahkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar melakukan hal tersebut. Sekali lagi, kenapa kemudian patung gak boleh, gambar makhluk bernyawa gak boleh? Sebabnya adalah karena berlebih-lebihan kepada orang soleh. Itu menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan juga kuburan juga sama, nanti akan kita sebutkan bahwa ternyata berlebih-lebihan pada orang soleh itu menjadikan seseorang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Makanya kuburan gak boleh dibangun di atasnya, gak boleh dihias, gak boleh dikasih penerangan. Sudah, biarkan saja dia gundukan tanah yang kemudian ada tanda di bagian kepala dan kakinya, entah itu dengan papan atau dengan batu. Selesai. Itu cukup. Sehingga maksudnya adalah bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah karena ghulu, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan tentang kondisi 5 orang tadi, yang akhirnya disembah patungnya. Beliau mengatakan, qala ulama'una, para ulama mengatakan, fa fa'ala dzalika awailuhum liyata'annasu bi ru'yati tilka as-suwar wa yatadhakkaru ahwalahum as-salihah fayajtahiduna kajtihadihim wa ya'buduna Allah azza wa jalla 'inda quburihim. Kata beliau, para ulama mengatakan bahwa dibuat patung-patung itu, itu agar mereka pada saat melihat monumen tersebut, mereka pun mengingat tentang kesolehan mereka, dan juga mereka bersemangat dalam beribadah sebagaimana orang-orang tersebut beribadah pada saat masih hidup. Dan bahkan mereka beribadah kepada Allah di samping kuburan-kuburan 5 orang soleh tadi. Famadat lahum bidzalika azman, maka berlalulah zaman
Thumma innahum khalafa min ba'dihim khulufun jahilu aghradahum. Ya, pada saat itu datanglah generasi-generasi baru yang mereka tidak mengetahui tujuan dari dibuatnya patung-patung dan monumen tersebut. Wa waswasalahumus syaitan, maka syaitan memberikan bisikan kepada mereka, anna aba'akum wa ajdadakum kanu ya'buduna hadhihi surah fa'abaduha. Sesungguhnya ayah dan nenek moyang kalian itu membuat patung-patung tersebut untuk disembah. Akhirnya disembah oleh keturunannya. Ya, dan ini banyak disebutkan oleh para ulama tafsir di dalam tafsir mereka. Ya. Jadi lihat ya bagaimana syaitan itu punya rencana jangka panjang ya. Dia pada saat memerintahkan mereka untuk membuat patung itu bukan untuk disembah di hari itu, di zaman itu, akan tapi untuk disembah dan diagungkan kapan? Setelah generasi yang berikutnya datang. Ya. Sehingga disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi Nabi Nuh alaihi salam itu baru diutus pada saat terjadi kesyirikan. Ya, sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Mereka semua di atas tauhid. Tidak ada kesyirikan sama sekali. Ya, jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu belum diutus ya Rasul karena memang tidak ada kesyirikan yang terjadi. Ya, dosa-dosa terjadi, maksiat terjadi. Ya, di situ ada pembunuhan antara Qabil dan Habil misalnya. Ya, ada hal-hal yang terjadi, dosa-dosa dan maksiat, akan tapi belum pernah terjadi kesyirikan. Sampai akhirnya kesyirikan yang pertama kali terjadi dengan kisah yang tadi kita sebutkan, baru Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa tugas para nabi dan rasul yang paling inti adalah mengajarkan tauhid. Ya, dan seharusnya kita sebagai dai, ya sebagai ustadz misalnya, atau sebagai seorang yang mau aktif dalam berdakwah, ya mau mendakwahkan orang lain, mau mengajak orang lain, maka yang harus jadi prioritas adalah perkara tauhid. Ya. Begitu juga dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ya, orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam, sampai-sampai Nabi Isa dikatakan sebagai Tuhan. Ya, dan sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak dari Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya anak, sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat mungkar, yang sangat besar kemungkarannya. Ya, Allah marah kepada mereka yang meyakini bahwa Allah memiliki anak. Dan ini adalah akidah yang sangat-sangat buruk, yang sangat keji terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki anak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, terkadang kita marah kepada seseorang yang meyakini tentang tuduhan dusta kepada orang tua kita. Orang tua kita orang baik-baik, tapi subhanallah dituduh dengan tuduhan dusta. Dikatakan bahwa orang tua kita melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, kita marahnya luar biasa. Bisa-bisa kita nggak mau ngomong sama orang tersebut, betul tidak? Nah, ini sebagian manusia meyakini bahwa Allah memiliki anak. Allah yang mengatakan bahwa sungguhnya kalian telah mengucapkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja, kata Allah, hampir saja langit ini terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Subhanallah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Ya, alam semesta mau hancur karena keyakinan buruk tersebut. Ya, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Kata Allah, dan tidak mungkin Ar-Rahman memiliki anak. Ya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ya, Allah gak punya anak dan Allah juga bukan anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa orang-orang Nasrani
mereka terjerumus ke dalam ghulu sehingga mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa adalah sosok yang wajib untuk kita imani. Nabi Isa sosok yang wajib kita cintai, wajib kita hormati, sehingga kaum muslimin meyakini bahwa tidak beriman kepada Nabi Isa berarti tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak beriman kepada satu saja Nabi sama dengan tidak beriman kepada seluruh Nabi. Ini adalah akidah yang kita yakini, kaum muslimin. Sehingga Nabi Isa yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani itu tidak kita benci sama sekali. Justru kita mencintainya sepenuh hati kita dan kita wajib untuk beriman kepadanya. Ya, sebagaimana kita beriman kepada rasul-rasul yang lain. Sebagaimana kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Maksudnya beriman kepada seluruhnya. Ya. Tayyib. Kemudian juga orang-orang Yahudi. Ya. Mereka juga berlebih-lebihan kepada orang soleh dari kalangan Bani Israel yang bernama Uzair. Yang bernama Uzair. Siapa itu Uzair? Uzair adalah salah seorang dari kalangan Bani Israel, ya, yang sangat soleh. Ya, dikisahkan bahwa dia menghafal Taurat, ya, sampai akhirnya diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi cinta kepada Uzair, dihormati Uzair, dicintai Uzair, ya, sampai akhirnya melampaui batas. Apa yang terjadi? Akhirnya Uzair dikatakan bahwa dia adalah anak dari Allah. Jadi kalau orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa anak Allah, orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Dan ini dibantah oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 30. Allah mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Waqalatil nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih, maksudnya Nabi Isa, adalah anak dari Allah. Ya, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ya, sungguhnya itu adalah ucapan dengan mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah an la yufakun. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah, melaknat mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai berpaling seperti itu? Ya. Sehingga ini adalah bahaya dari al-ghulu fis salihin. Ya, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ya, kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah wadalilus salihin. Qauluhu ta'ala, dalil tentang orang yang saleh adalah firman Allah Ta'ala. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dan orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang soleh, ya, yang kemudian sebagian orang berlebih-lebihan kepada mereka, itu mereka semua sedang mencari ridha Allah juga. Mereka mencari surga juga. Ya, bayangkan ya, ini tadi pembahasan kita itu sekitar Uzair, orang yang sangat mulia. Kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam yang merupakan Nabi dan Rasul, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Maka bagaimana dengan orang-orang yang selain mereka? Bukan Nabi, bukan Rasul, ya, bukan Uzair, Tayyib, orang zaman sekarang yang kemudian, ya, ternyata sebagian dari mereka bahkan, ya, tidak taat kepada Allah, banyak melakukan maksiat. Bagaimana mungkin kita meminta kepada mereka? Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa orang-orang yang disembah, orang-orang yang diminta, ya, dimintakan surga kepadanya, dimintakan keberkahan kepadanya, dimintakan syafaat kepada mereka, ternyata mereka juga butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak pantas untuk diibadahi dan diberikan penyembahan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, wa dalilul ashjari wal ahjar, qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, maka apakah patut kalian orang-orang musyrikin menganggap berhala Al-Lata, Uzza serta Manat sebagai yang ketiga? Ya, ini adalah berhala-berhala yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin. Subhanallah, bayangkan sampai disebut sama Allah di dalam Al-Quran.
Ya, saking banyak pelajaran di balik 3 berhala ini. Jadi ini adalah pelajaran penting buat kita, bahwa di antara bagian dari kesyirikan adalah menyembah patung-patung, batu-batu, dan juga pohon-pohon. Jadi Al-Lata, patung Al-Lata, berhala Al-Lata, ya, asalnya adalah seorang yang sangat dermawan, yang merupakan penduduk Mekah, yang kemudian memiliki kebiasaan bahwa setiap kali ya ada musim haji, ya, orang-orang berdatangan dari Jazirah Arab untuk datang ke Mekah, dia membuat adonan roti, kemudian rotinya dibagikan oleh orang-orang yang datang ke Mekah. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu sudah ada, ya, bahkan sebelum Nabi SAW diutus. Jadi ibadah haji ini sudah ada, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ismail, dan turun-temurun orang-orang Arab itu melaksanakan haji. Tapi tentu haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu tercampur dengan kesyirikan. Ya, nah, Al-Lata ini dia ya membuat adonan, dan itu yang disebut dengan, kenapa kemudian dia dinamakan dengan Al-Lata? Ya, karena dalam bahasa Arab Latta yalitu itu artinya mengadon. Ya, Al-Lat itu orang yang mengadon. Ya, sehingga orang ini sangat terkenal dengan kedermawanannya, sehingga pada saat dia wafat, ya, kuburannya itu disembah oleh orang-orang musyrikin. Kuburannya disembah oleh orang musyrikin, dijadikan sebagai berhala. Lihat lagi-lagi apa? Ghulu, berlebih-lebihan. Ya, kemudian Uzza. Kalau Uzza itu pohon, ya, pohon keramat, yang kemudian dibuat pagar di sekelilingnya, ya, orang-orang datang untuk meminta kebutuhan-kebutuhan mereka. Manat adalah berhala, ya, ini yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Na'udzubillah. Ya, sehingga di sini lihat, ya, penulis menyebutkan contoh-contoh Tuhan-Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita untuk tidak menyembah mereka, dan ternyata jenisnya itu ada bermacam-macam. Ya, Allah menyebutkan tentang pohon, tentang patung yang disembah, tentang orang soleh yang disembah, tentang nabi yang disembah, itu Nabi Isa. Ya, kemudian Allah juga menyebutkan tadi tentang apa? Tentang malaikat, ya, tentang matahari, tentang bulan. Ya, itu semuanya dilarang oleh Allah. Gak boleh kita menyembah makhluk-makhluk tersebut, walaupun dia adalah makhluk yang agung, makhluk yang besar, makhluk yang soleh, makhluk yang dekat sama Allah, tapi seluruhnya adalah makhluk yang gak boleh diberikan ibadah sedikit pun kepada mereka. Ya, seperti itu. Kemudian dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini adalah, ya, hadis Abi Waqid Al-Laythi. Ya, hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufr. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al anwat kama lahum dhatu anwat." Ya, maka dalam hadis ini, ya, Abu Waqid Al-Laythi bercerita bahwa suatu hari dia pernah bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke satu daerah yang bernama Hunain. Untuk apa pergi ke Hunain? Pergi ke Hunain untuk berperang. Ya, pergi ke Hunain untuk berperang. Tayyib, sehingga ini adalah safar, ya, yang tujuannya adalah untuk berperang. Bayangkan, ya, ini berarti bukan sekedar, ya, tapi hebat, yaitu untuk berperang. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Sebagian dari kita itu baru saja masuk Islam. Sebagian dari kita baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidrah ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Nah, orang-orang musyrikin yaitu memiliki keyakinan tentang pohon sidr, ya, pohon bidara, ya, bahwa yang mereka lakukan adalah mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut, dan mereka beriktikaf di bawah pohon. Ya, ya'kufuna 'indaha, ya'kufun artinya berdiam diri, ya, hampir sama seperti i'tikaf. Berdiam diri maksudnya dalam rangka beribadah. Mereka meyakini bahwa ini adalah pohon keramat,
pohon yang bisa memberikan kebaikan. Jadi kalau pedangnya itu digantungkan di pohon tersebut, pedangnya bakal digunakan lebih hebat lagi nanti pada saat berperang. Nah, ini adalah keyakinan orang-orang musyrik tentang pohon tersebut. Dzatu Anwat nama pohonnya. Yuqalu laha Dzatu Anwat. Pohon tersebut bernama Dzatu Anwat. Kemudian Abu Waqid mengatakan, famarorna bisidrah. Pada saat kami bersafar ke Hunain, kami melewati pohon tersebut. Maka kami pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwat. Subhanallah. Lihat ini minta apa berarti, Bapak Ibu? Minta kesyirikan ya. Minta untuk berbuat kesyirikan. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi SAW respon? Ya, apa sikap Nabi SAW kira-kira? Ya, ini sekarang perjalanan mau kemana, Pak? Mau ke Hunain untuk apa? Untuk berperang. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah kemudian Nabi, kita toleransi dulu ya, jangan saling menyalahkan nih. Kita sedang melawan orang-orang kafir. Apakah itu yang dikatakan oleh Nabi? Oh tidak. Ini konteksnya kesyirikan. Justru ini yang bisa menghancurkan dan mengalahkan kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum, ya, walladhi qalahu Banu Israel li Musa. Ya, sungguhnya apa yang kalian ucapkan ini adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya wahai Musa, buatkan untuk kami patung berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini permintaan orang-orang Bani Israel. Pada saat mereka melihat ya sebagian masyarakat itu menyembah patung, mereka minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan patung untuk disembah. Ya, na'udzubillah. Ya, Nabi mengatakan yang kalian perbuat ini, yang kalian minta ini sama persis sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ya, sudah dijelaskan tauhid, sudah diturunkan Taurat, sudah beribadah kepada Allah, malah meminta kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada sahabat-sahabatnya pada saat mereka meminta untuk mengagungkan ya pohon tersebut. Ya, sehingga ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya, istilah-istilah pohon keramat, kemudian pohon ini mendatangkan keberkahan, pohon ini bisa begini, bisa begitu. Ya, maka ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin sekali lagi. Ya, kita sebagai muslim, ya sebagai muslimah yang mengerti tentang tauhid, mengerti tentang akidah, maka jangan pernah percaya dengan hal-hal semacam ini dan ya dakwahkan keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk tidak percaya hal-hal yang semacam ini. Karena nggak bisa kita pungkiri ya bahwa hal-hal yang semacam ini masih ada atau tidak di masyarakat kita. Ya, bukan cuma masih ada ya, masih banyak mungkin ya. Ya, kepercayaan-kepercayaan bahwa ada satu pohon atau satu hutan yang kemudian punya kepercayaan bahwa bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Ya, padahal semua ya alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan dengan nasib manusia. Ya, dan juga bahkan karena kita mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya beliau di zaman beliau itu ada satu pohon yang sangat terkenal. Ya, pohon yang sangat terkenal, orang-orang ya di zamannya itu mendatangi pohon tersebut kemudian tawaf di pohon. Ya, dan mereka meyakini bahwa pohon ini bisa ya memberikan anak bagi wanita-wanita yang sulit hamil. Ya, jadi para wanita yang sudah menikah sekian lama tapi belum juga diberikan keturunan oleh Allah, mereka datang ke pohon ini kemudian mengatakan, ya fahlal fuhul uridu waladan qablal haul. Ya, wahai pohon keramat, berikan kepadaku anak sebelum genap 1 tahun ke depan. Na'udzubillah. Lihat, ini keyakinan-keyakinan yang tersebar. Ya, bagaimana supaya kita tidak meyakininya? Bagaimana supaya kita menjaga diri kita, ya keluarga kita agar tidak meyakini hal ini? Caranya hanya satu, mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid. Ya, baca kitab-kitab tentang tauhid, hadiri kajian-kajian tentang tauhid. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, makanya saya sering katakan kepada teman-teman yang suka ikut kajian gitu ya, bahwa dari sekian banyak kajian yang kita hadiri, ya, atau kalau kita punya jadwal kajian nih 1 pekan,
2, 3 kajian kita hadiri, maka wajib minimal ada 1 kajian fokus membahas tentang tauhid. Supaya menjaga akidah kita, menjaga agama kita, supaya kita ngerti mana yang tauhid, mana yang kesyirikan, mana yang bisa menghapus dosa-dosa kita, mana yang bisa menjadikan kita masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, kita mau menjauhkan hal tersebut. Dan ini gak mungkin bisa kita fahami kecuali dengan belajar. Itu satu-satunya cara, Bapak Ibu sekalian. Gak ada cara yang lain. Ya, dan subhanallah, ini juga yang menjadi, ya, setidaknya idealisme saya ya pribadi, bahwa saya berusaha ya setiap pekan ada 1 kajian yang saya mengajarkan tentang tauhid. Gak boleh kosong dari tauhid. Ya, karena sekali lagi ini yang menguatkan agama kita, menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita. Ya, nggak masalah kita hadir kajian-kajian yang kita butuhkan tentang muamalat misalnya, tentang fikih, tentang tafsir. Ya silahkan, itu semua bermanfaat. Akan tapi tetap yang jadi prioritas, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara tauhid. Ya, kalau kemudian kita nggak bisa hadir kajian kecuali cuma sekali dalam sepekan, Ustadz saya nggak punya waktu. Ya, kebetulan Ustadz saya presiden ya. Banyak tugas, ya. Karena saya sering bilang ya, yang nggak punya waktu buat belajar, dapat uzur cuma 1. Siapa? Presiden. Ada yang presiden di sini? Gak ada, berarti harus ikut kajian terus. Ya. Cuma 1 kajian yang bisa hadir. Kalau cuma 1 kajian yang bisa hadir, ya cari kajian tentang tauhid. Cari kajian tentang tauhid. Ya, sekali lagi ini yang paling prioritas. Ya, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya tentu yang ideal, yang seharusnya kita lakukan adalah lebih dari 1 ya. Kita punya 2, 3 kajian yang kita hadiri. Ya, dan kajian ini bukan kajian online ya, teman-teman ya. Datang ke masjid, ketemu sama ustadznya, punya permasalahan tanya ke ustadznya. Ya, itu yang akan menguatkan hati kita. Ya. Seperti itu, barakallahu fikum teman-teman sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin bertanya Ustadz, ayat-ayat Allah dipajang di dinding, apakah boleh atau tidak? Yang jadi pertanyaan adalah ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kira-kira sudah ada atau belum? Ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW sudah ada atau belum? Sudah ada. Ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW sudah dituliskan atau belum? Sudah dituliskan tapi belum dibukukan ya. Sudah dituliskan tapi belum dibukukan. Sudah dituliskan. Tayyib. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa apakah Nabi SAW memajang ayat-ayat Al-Quran di rumahnya? Ya, setahu saya tidak. Kalau ada yang tahu, Ustaz saya tahu ada dalilnya, Sahih Bukhari nomor sekian, boleh saya terima ya. Kalau memang ada, setahu saya tidak ada. Baik. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setahu saya bahwa mereka adalah orang-orang yang paling cinta kepada Al-Quran, betul tidak? Akan tapi apakah kemudian mereka memajang ayat-ayat Al-Quran di dinding? Maka jawabannya adalah tidak. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah apa yang kedua? Tarkiyah. Ya, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Jadi sebaiknya tidak ya. Al-Quran dibaca setiap hari. Al-Quran dibaca setiap hari. 1 hari gak baca Al-Quran, hati-hati. Bisa jadi hari tersebut keberkahan dicabut sama Allah. Banyak masalah, banyak urusan sama orang gak beres-beres. Coba lihat, pikir-pikir, hari ini udah baca Quran belum? Bisa jadi belum baca Quran. Kata para ulama, Al-Quran ini mendatangkan keberkahan dalam urusan dunia akhirat dan dalam urusan dunia. Sebagian ulama mengatakan, semakin banyak aku membaca Al-Quran, semakin banyak hadis yang aku bisa tulis. Jadi para ulama hadis. Padahal kan baca Al-Quran banyak berarti waktunya kan berkurang ya. Karena sibuk dengan Al-Quran. Tapi subhanallah, karena keberkahan Al-Quran, semakin banyak baca Al-Quran, malah semakin produktif. Ya, dan silahkan dipraktekkan. Ya, jadi Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, ya, untuk diamalkan, ya, bukan untuk jadi sebuah pajangan.
Izin bertanya Ustadz, apakah ada syarat-syarat tawassul agar tidak terjerumus dalam kesyirikan? Tentu ya, tawassul yang dibolehkan itu ada 3. Yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada saat kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya, berikan kepadaku harta, luaskan rizkiku misalnya. Ya, sembuhkan penyakitku, Ya Syafi, sembuhkan penyakitku, ya. Itu adalah tawassul yang pertama yang disyariatkan. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ya, sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang agung, asmaul husna, maka berdoalah dengan menggunakannya, dengan menyebutnya. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Ya, ini bagus ya. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, Rabbana illana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya, orang-orang soleh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhi kami dari azab neraka. Ya, silahkan gunakan dalam berdoa. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk mentauhidkanmu. Ya Allah, aku sudah beriman kepadamu. Aku sudah menjauhkan kesyirikan, ya Allah. Sebutkan amalan-amalan soleh kita. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa boleh seseorang berdoa dengan bertawassul menyebutkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah ya, bertawassul dengan doa orang yang soleh. Boleh. Ya, kita minta kepada orang yang soleh yang masih hidup, ya, agar dia mendoakan kita, nggak masalah, itu dibolehkan. Ya, tapi tetap yang terbaik adalah doa sendiri langsung kepada Allah. Itu yang lebih afdal. Ya, bahkan Imam Ahmad pernah diminta ya untuk mendoakan. Imam Ahmad mengatakan doamu lebih afdal. Ya, karena itu menunjukkan bahwa seorang lebih bertawakal dan lebih terikat hatinya kepada Allah langsung. Ya, akan tapi kalau kita bicara tentang tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan, tentu dibolehkan seorang minta doa kepada orang yang soleh. Kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama, ya, tawassul yang keempat, yaitu bertawassul dengan menyebutkan kondisi kita yang sulit. Ya, kondisi kita yang sulit itu disebutkan. Ya, kalau bahasa kita apa? Curhat ya. Kita berkeluh kesah, mengeluh kepada Allah, itu boleh. Dan itu adalah bagian dari tawassul yang dibolehkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi banyak ulama yang menyebutkan bahwa tawassul itu ada 3 yang dibolehkan, yang disyariatkan. Yang 1, 2, 3 yang tadi kita sebutkan. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada 4. Ya, tambahannya adalah pada saat kita mengeluhkan kondisi kita kepada Allah. Ya, sebagaimana ini yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW sebelum perang Badar. Nabi SAW berdoa dengan mengatakan, Allahumma iltuhlak hadhil isabah min ahlil Islam lan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau seandainya kami kalah, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Apa maksudnya? Kaum muslimin semua akan mati. Ya, Nabi SAW menjelaskan tentang kondisi yang sangat sulit. Kemudian Nabi Musa juga sama. Rabbi illi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku fakir kondisinya saat ini. Maka turunkan kebaikan darimu ya Allah. Kata para ulama, arti dari fakir di sini adalah bahwa Nabi Musa sangat lapar pada saat itu. Ya, jadi kalau kita kondisi sulit, sampaikan kesulitan kita kepada Allah. Ini adalah bagian dari tawassul. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tidak berdaya misalnya. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, maka sampaikan ya hal-hal tersebut. Ini bagian dari tawassul yang dibolehkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah praktek berebut salaman dan cium tangan kepada ulama adalah perbuatan ghulu? Ya, sebenarnya cium tangan nggak masalah ya, itu bagian dari penghormatan ya. Sebagian ulama menyebutkan hal tersebut. Akan tapi subhanallah, sebagian bukan cuma sekedar cium tangan ya, tapi apa? Ya, tapi hal-hal yang lebih dari itu. Ya, sebagian subhanallah ustadz disediakan kopi, ustadz di jalan kopinya dijadiin rebutan ya. Ya, padahal tentu ya itu bagian dari hulu. Ya, kalau kemudian kita menghormati seorang ulama, ya kita cium kepalanya, maka itu kebiasaan yang sangat bagus. Ya, subhanallah, bahkan itu kebiasaan kita pada saat kita tinggal di negeri Arab gitu ya. Saya pernah kuliah di Kuwait, kemudian di Saudi.
Itu yang kita lakukan sampai sekarang. Ya, saya kalau ketemu sama guru-guru saya, ya saya cium kepalanya. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dan subhanallah, kita cium kepala biasanya buat siapa? Biasanya buat orang tua kita. Ya, kita cium kepalanya. Tapi ini kita lakukan untuk guru-guru kita. Ya, karena kata para ulama, mereka menjelaskan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ada dua. Yang pertama adalah orang tua kita, dan yang kedua adalah guru-guru yang memberikan ilmu kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa. Ya, sehingga kita hormati mereka, kita cintai mereka, kita tunjukkan bahwa kita hormat kepada mereka. Dan ini satu hal yang penting ya, untuk dijadikan kebiasaan bagi kita. Ya, karena sebagian orang subhanallah ya luput dari mereka hal-hal semacam ini. Ya, padahal ini adalah bagian dari agama. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Thayyib, sehingga sekali lagi ya, kita menghormati tanpa ada ghulu, tanpa berlebih-lebihan. Ya, sehingga kita berbicara apa adanya, ya, kemudian tidak berlebihan sampai memuji yang ya berlebihan sampai na'udzubillah kemudian mengatakan bahwa ya sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan dalam hal ini. Ya, kalau lagi di tengah apa namanya diombang-ambingkan ombak misalnya, atau dalam kondisi musibah dia menyebut nama gurunya misalnya, ya ini terjadi, ya tentu ini bagian dari hulu, ya bahkan bisa terjerumus dalam kesyirikan. Afwan Ustaz, saat ini banyak gantungan tas yang berbentuk hewan makhluk hidup bernyawa. Sebagai contoh gantungan kunci unta dari teman yang pulang umroh. Itu bagaimana hukumnya jika digunakan untuk hiasan di tas? Ya, jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan? Thayyib, gimana? Kalau gantungan tas, apakah jadi boleh? Ya tentu tetap ya, namanya makhluk yang bernyawa itu nggak boleh ya dijadikan sebagai gambar atau patung atau mainan atau merchandise yang seperti itu juga nggak boleh. Ya, sehingga yang bisa dilakukan adalah dihilangkan ya matanya misalnya, atau dihilangkan wajahnya, ya dicoret begitu supaya tidak menyerupai makhluk Allah, ya seperti itu. Bagaimana caranya mendakwahkan ya kakak yang lebih tua, setiap disampaikan hukum yang haram beliau menolak, ya bahkan tertawa. Taib, namun bersemangat mengerjakan perintah. Itu gimana ya, disampaikan hukum tapi tertawa, tapi bersemangat menjalankan perintah, tapi tidak meninggalkan yang haram. Taib, berlebihan sharing nikmat di sosmed, meninggikan suara di hadapan suami, bekerja di tempat ikhtilat, ya. Di awal saya sabar dengan taufik Allah, namun semakin kesini saya semakin lelah karena Taib. Tentu ya sabar ya itulah dakwah. Ya nggak mungkin jalan dakwah itu mudah, jalan dakwah itu nggak ada masalah, nggak mungkin ya. Dakwah itu memang perlu orang-orang yang sabar. Tanpa kesabaran tidak akan dakwah itu lancar, nggak mungkin, mustahil. Nabi SAW pada saat berdakwah, beliau berjuang, dicaci, dimaki, dihina, ya, diejek. Itu kondisi Nabi SAW pada saat berdakwah. Begitu juga kita. Pada saat kita mau berdakwah, berarti harus ada resiko yang bakal kita tanggung. Harus terima. Ya, bahwa mungkin nanti ditertawakan, ya mungkin nanti dihina kita, mungkin dibilang begini, dibilang begitu, dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Itu pasti terjadi. Itu sangat lumrah dan sangat wajar.
Ya akan tapi yang kita yakini adalah bahwa dakwah adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ya Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada orang yang berdakwah. Bayangkan. Gak ada ucapan yang lebih baik daripada orang yang berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Gak masalah, lanjut aja terus. Ya sambil kita sabar dan juga kita doakan. Ya karena kita yakin bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam gak pernah lelah untuk berdakwah. Bahkan pamannya Abu Talib, ya, yang merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, gak mau masuk Islam sampai di akhir hayatnya. Ya dalam kondisi sakaratul maut, Nabi SAW masih mengajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan. Ya, coba kalau Nabi SAW kemudian lelah, letih, ya, akhirnya berhenti dakwahnya. Tapi Nabi SAW nggak pernah berhenti. Ya, karena sekali lagi ini adalah bagian dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita bukan cuma sekedar mengajak orang lain, tapi kita juga sedang beribadah. Kita berharap pahala. Ya kita berharap surga, kita berharap ganjaran dari Allah. Yaitu yang kita harapkan pada saat kita berdakwah. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya penjelasan kaidah yang terakhir, yaitu yang keempat. Barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.